Ahmadiyah bin Taufik Bilan, umur 44 tahun. Dan kedua, atas nama tersangka Naufal ST bin Surmiadi, umur 39 tahun. Dan yang ketiga adalah atas nama tersangka Rustam bin Ismail yang tidak tertangkap ini, dan menutuskan dari ini perkembangan ketiga tersangka. Perkara ini bermula dari hasil temuan dari BPK RI dan bermula dari penyidik. Setelah penyidik ditemukan ada indikasi dalam proses penyidikan ini kami menggandeng ahli dari Politeknik Sumawi, dan hampir selesai. Ini sudah ada kesimpulan dari hasil pemeriksaan ahli tersebut di negara, dan karena ditemukan beberapa orang formil keahlian dari ahli tanah, ahli laboratorium, dan editor. Kita bisa semua di laboratorium. Hasilnya sudah didonasikan kepada oleh ahli ini secara tertulis, lengkapnya belum, tapi resumenya sudah diterima. Dan hari ini kita melakukan pemeriksaan dari negara periksa sekitar 350 rupiah. Belum ketemu ya. Ini pemeriksaan ini kerugiannya lumayan karena pasar nilainya adalah cuma mana dia, dan dari ini sudah ada penjelasan yang paling spesifik yang hasil kita melihat Urumi tidak sesuai dengan kontraknya. ya Urumi ini sudah perkara, tapi Uruminya sesuai setelah itu dan lebih nilainya adalah Itu masing-masing mereka sebagai apa? BPK kontraktor dan PPK dari inisial siapa namanya? BPK-nya adalah Abdul Wahab, sekarangnya Aki, kemudian kontraktornya adalah Rustam, NS, kemudian nomornya adalah SN. Kontraktornya pertama Ahli dari keuangan, dan setelah itu selesai sudah lama lakukan pemeriksaan terus. Kalau ditemukan pihak lain yang bertanggung jawab terhadap perkara ini, itu kita akan mungkin pasti tidak ada, karena tidak ada yang pasti. Tapi yang pasti dalam perkara ini adalah orang. Namun dalam pengembangannya tentu kalau alat bukti mungkin ada pihak lain, kita akan terus ungkapkan, karena tidak boleh dilindungi para pelaku-pelaku yang berbuat di keuangan. Ya, nanti masalahnya hukuman mati dalam peraturan tentu ya. Jadi tentu kita akan pertimbangkan fakta-fakta itu. sama juga tidak yang sama. Mungkin apa yang ingin disampaikan? Agresif tindak. Namun kami juga melakukan tindakan preventif pencegahan dengan berbagai cara. Pertama, melakukan pendampingan hukum, kemudian melakukan monitoring, kemudian melakukan pendampingan dalam penanganan perkara, kemudian melakukan kerjasama dengan pemerintah kota, termasuk juga dengan OB
Karena dari awal kalau kita sudah bekerjasama, sudah menyampaikan tentang kepatuhan terhadap penegakan kepatuhan terhadap pelaksanaan perundang-undangan, saya yakin perbuatan-perbuatan yang korupsi penyelewengan bisa terminimalisir. Kita juga berharap kepada media, kepada masyarakat, tolong awasi pembangunan yang sedang dilaksanakan. Kenapa? Karena penegak hukum itu jumlahnya sedikit, penikmatannya sampai segitu, jaksa di kita sering dalam. Bukan sebuah penegak hukum lain, tidak serta-merta melihat semua pembangunan yang ada. Itu kita berharap rekan-rekan media, semua masyarakat untuk membantu mengawasi pelaksanaan tugas pemerintahan, terutama dalam pembangunan. Oke. Mobil udah siap nih.